Mari Bapak Ibu, emak-emak semua, adik-adik semua, kalau ingin bergabung dengan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS, silahkan hubungi ke DPW ANIS atau DPD Kabupaten Kota ANIS. Telah berembus sebuah angin perubahan, insya Allah ini memberi harapan dan kegembiraan buat kita semua menjelang 2024 bergeliat sebuah pergerakan politik. Kita lihat pada layar monitor TV Banten Podcast sudah dideklarasikan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang bergerak untuk Anies Presiden 2024. Sudah hadir bersama kita, siapa yang tak kenal beliau, tokoh yang sangat dihormati di Provinsi Banten. Amin. Dan saat ini menjadi Dewan Ketua Pembina Dewan Pembina ANIS, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Apa kabar Pak Aeng? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan pada sahabat Banten Podcast. Dan saya pikir ini pembincangan yang memang ditunggu-tunggu Pak ya. Siapa yang tidak tertarik untuk membicarakan pemimpin negeri ini ke depan, ini saatnya kita coba gali lebih dalam dengan Pak Aeng. Deklarasinya kemarin Pak ya? Deklarasi kemarin tanggal 26 Desember. 26 Desember. Dihadiri berapa? Kita sebetulnya mengundang hanya 100 orang. Cuma ternyata yang hadir luar biasa gitu ya. Yang datang luar biasa. Artinya memang magnetnya Pak Anies ini sangat luar biasa di Banten ini. Nah Pak, apa yang bisa diceritakan nih dari visi, misi, kemudian tujuan dari deklarasi ini? Ya awalnya saya sebagai pribadi, sebagai masyarakat Banten, melihat fenomena saat ini, kelihatannya masyarakat banyak sekali yang menginginkan pemimpin baru nanti di 2024. Dan suara Anies ini sangat luar biasa, diinginkan oleh masyarakat Banten khususnya. Dan sepertinya juga di tingkat nasional itu saya lihat banyak juga di beberapa daerah sudah mendeklarasikan untuk mendukung Anies sebagai calon presiden nanti di 2024. Ya mudah-mudahan jadi. Jadi dengan dasar suara masyarakat itulah saya mencoba berkomunikasi dengan teman. Dan saya juga melihat sosok Pak Anies ini sejak beliau menjadi kekaguman saya sejak beliau menjadi rektor di Paramadina. Anak muda yang sangat luar biasa. Saya merinding kalau dengar itu. Lalu di dalam perjalanan juga saya lihat beliau ini orangnya ikhlas-ikhlas saja dan dia orang cerdas, orang santun dan sangat menghargai kepada semua orang. Saya perhatikan seperti itu. Sehingga tidak ada salahnya saya, mungkin background saya pernah menjadi anggota dewan atau mewakili rakyat. Saya menganggap bahwa ini aspirasi rakyat yang harus saya suarakan. Nah, setelah kita suarakan, harapan kita ada partai yang akan memikirkan bagaimana suara Anies. Karena Anies nggak punya partai. Nah, tapi kalau suara masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Banten ini bersuara semua, ya itulah mungkin mudah-mudahan ada salah satu partai yang menginginkan beliau menjadi calon presiden. Secara personal lihatannya Pak Aeng sudah mengenal dekat dengan Pak Anies. Ya. Apa yang bisa digambarkan kepada sahabat Banten Podcast sehingga dia menjadi sosok yang memang diidamkan oleh masyarakat? Ya itu. Jadi dari latar belakang pendidikan, dari sejarah perjuangan kakeknya, dia sangat luar biasa. Artinya dia juga bukan orang baru kalau kata saya ya, kalau dilihat kakeknya gitu. Karena kakeknya ini Pak Baswedan ini luar biasa gitu perjuangannya memerdekakan Indonesia pada saat itu. Dan ikut ya gitu memerdekakan Indonesia. Dan waktu tahun 2014 juga saya sempat komunikasi dengan beliau. Beliau waktu itu ikut konvensi di salah satu partai untuk menjadi calon presiden saat itu, cuma memang tidak lanjut. Dan
kebetulan juga saya punya rumah di di Jakarta, di jalan berhadapan dengan rumahnya beliau gitu. Beliau pindah ke situ, ke depan rumah saya kebetulan. Jadi saya suka nenangga kalau beliau ada. Nah, Pak, ngomong-ngomong koalisinya partainya mana aja nih, Pak? Ya belum, kan Belum. kita belum tahu kan. Nah. Tapi yang jelas saya melihat kalau Pak Anies ini adalah salah satu pendiri deklarator Nasdem sebelum menjadi partai. Ormas Nasdem itu kan beliau yang mendeklarasikan. Saya berharap ya salah satunya Nasdem ini bisa ngedukung beliau gitu. Nah, kalau terjadi aksi borong partai ini, Pak, bagaimana nih dengan peluang presidensial thresholdnya? Ya diborong partai ini juga untuk siapa? Saya harapkan buat Anies gitu. Oke. Jadi itu bukan satu persoalan, Pak? Bukan persoalan, karena itu kan urusan elit politik ya di atas. Nah, kemudian dengan stigma yang beredar selama ini, wah kalau dukung Pak Anies katanya dukung aliran garis keras terhadap agama tertentu, gimana tuh, Pak? Ya itu kan tidak harus kita banyak komentar, dijawab oleh Pak Anies dengan kerja-kerja beliau. Oke. Misalkan dia memimpin DKI ini, tidak ada yang bisa membuktikan kalau dia garisnya berbeda gitu. Faktanya semua rakyat di sana, semua agama di sana, semua ras di sana juga dirangkul semua oleh beliau. Bahkan pembinaannya ada gitu. Hasilnya dirasakan oleh semua orang. Ya termasuk yang terakhir juga kan kemarin dia meletakkan batu pertama untuk salah satu rumah ibadah kan gitu. Nah, kalau misalkan dia terlalu radikal atau keras dianggap radikal dalam kutip negatif, mungkin nggak akan terjadi itu. Oke. Nah Pak Anies itu menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi inilah salah satu solusi yang ditawarkan oleh Pak Anies. Nah, targetnya, Pak, berapa suara nih untuk perolehan di Banten? Saya punya keyakinan seandainya misalkan Pak sejarah masa 2019 itu Pak Prabowo juga misalkan nyalon, saya yakin teman-teman kita yang ada di sana saat itu termasuk saya saat itu di angka 80-90% pasti bergeser ke Anies. Apalagi misalkan kalau Pak Prabowo-nya tidak maju, dia menjadikan seorang bapak bangsa, mendorong Anies gitu kan. Itu lebih bagus lagi, artinya udah total pasti gitu. Termasuk tinggi, Pak, ya targetnya nih 80-90%. Kalau saya mendengar aspirasi dari masyarakat yang kemarin bersama-sama saya itu seperti itu ya. Nah, kalau boleh cerita sedikit, Pak, kemarin keterwakilannya dari mana aja nih masyarakat yang hadir? Dari seluruh kabupaten kota sebanten. Oke, mewakili seluruh provinsi. Ya, 8 kabupaten kota sebanten itu hadir. Karena kita memang sengaja pada saatnya nanti ada pembentukan DPD Anies juga di kabupaten kota. Sampai ke tingkat desa dan kelurahan, insya Allah sampai RT juga ada nanti. Apa sih yang dijanjikan Pak Anies, Pak? Pak Anies sementara ini saya juga belum ada komunikasi ya dengan beliau. Nah, apalagi kalau yang Bapak tangkap? Bicara janji-janji nggak ada gitu. Cuma saya hanya melihat sosok Pak Anies ini yang menurut saya dialah sosok yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Banten, menjadi seorang presiden. Seperti itu. Jadi kalau komunikasi saya nggak ada dengan Pak Anies. Oh, belum ada. belum karena beliau juga pasti tidak maulah terganggu. Beliau lagi fokus di Jakarta. Mungkin setelah beliau selesai jadi gubernur, insya Allah mudah-mudahan komunikasi itu bisa dilakukan. Pak, kalau dikomparasi dengan calon lain yang kelihatannya juga akan muncul, di mana letak kelebihannya nih, Pak? Anies. Saya pikir kalau jujur ya, dikolorasi dengan siapapun, ya Pak Anies ini yang paling unggul gitu. Karena dia surveinya, setahu saya gitu, itu tingkat popularitas dan elektabilitasnya itu sangat tinggi, khususnya di Banten, DKI, Jabar, dan di seluruh provinsi lain merata dibanding yang lain ya. Bisa diceritakan persentasinya, Pak, untuk Banten sendiri? Kalau Banten, saya kemarin itu hanya disampaikan oleh lembaga survei, salah satu lembaga survei menyampaikan seperti itu. Nah, kalau dari sisi kepemimpinan dan proyeksi terhadap
peluang untuk Indonesia keluar dari krisis persoalan-persoalan yang ada. Bapak bisa ceritakan untuk potensi Pak Anies ya? Ya, saya hanya menggambarkan saat ini semua pemerintah provinsi yang ada di Indonesia ini kaitannya dengan COVID stagnan semua. Jakarta jalan, maju, bergerak terus. Jadi COVID-nya bisa tertangani dengan baik tanpa harus ada keributan, tapi juga program-program pembangunan juga berjalan. Itu yang kita lihat gitu di Jakarta. Ya, salah satunya misalkan JIS misalkan itu udah luar biasa gitu pembangunan, dan pembangunan transportasi juga sangat luar biasa gitu. Jadi ada kemajuan-kemajuan yang signifikan. Artinya yang ingin disampaikan oleh Bapak sebagai Dewan Pembina agar ini menjadi perhatian masyarakat kira-kira gitu. Oh iya. Nah, kalau komparasi datanya punya nggak nih Pak? Kalau data lengkap saya nggak punya karena belum minta ya. Entah nanti kalau saya bisa minta di Pemprov DKI barangkali kan. Artinya untuk dibandingkan dengan provinsi lain, kemudian dengan calon-calon lain misalkan. Oh, oke. Belum punya. Okay. Cuma hanya sepintas dari ada yang membedah dari lembaga survei bahwa ini begini. Oh iya. Jadi kemudian Pak, apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Anies di Banten? Setelah kita deklarasi di tingkat provinsi, saya meminta kepada ketua dan pengurus Anies di Provinsi Banten untuk tidak berhenti dan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten kota agar supaya terus berjalan, dibentuk DPD itu. Nanti DPD akan konsolidasi ke tingkat kecamatan, dan kecamatan juga akan konsolidasi ke tingkat desa atau kelurahan sampai ke tingkat RT untuk mensosialisasikan bahwa ada sosok Anies Baswedan. Beliau adalah yang tadi saya ceritakan, dia orang baik, orang bagus segala macam, sehingga masyarakat itu tahu dan mengenal dengan informasi itu. Harapan saya, siapapun yang survei nanti, partai manapun yang survei nanti, saya yakinnya Anies akan suaranya tertinggi. Nah, kalau konstelasi politiknya di Banten ya nih Pak? Untuk pertarungan Anies dan calon lainnya. Kalau calon lain saya belum lihat ya di Banten ya, cuma baru Anies gitu. Adapun yang lain misalkan saya dengar, ya saya cuma nggak baik ya kalau ini. Cuma saya dengar ada yang deklarasi tapi selesai setelah deklarasi, gitu. Nggak ada suara apa-apa gitu. Nah, kantong suara yang diprediksi nih Pak, dari 8 kabupaten kota di Banten, untuk Pak Anies mana yang kira-kira jadi unggulan dan harapan pendulangan suaranya? Seluruh kabupaten kota saya yakin kalau di Banten tuh basis semua. Pengalaman kemarin pada saat 2019 itu di 02 kan. Saya yakin mereka itu lah basis. Iya. Jadi ini masih ceritanya masih menjadi sebuah arsiran dari kekuatan politik di 2019 Pak. Oke. Nah, kemudian Pak, untuk persoalan-persoalan yang memang bisa disampaikan oleh Anies di Banten agar masyarakat percaya bahwa Indonesia bisa keluar dari krisis yang terjadi seperti apa nih Pak? Dari mulai krisis pandemi yang Bapak bilang belum selesai karena kesuksesan yang dipandangkan baru Jakarta nih Pak. Nah, kemudian dari gonjang-ganjing persoalan ekonomi, kemudian hutang luar negeri, barangkali ada sedikit sempilan-sempilan pemikiran yang Bapak bisa cuplik. Ya tadi kaitannya dengan pandemi di DKI itu salah satu gambaran penanganan beliau itu sangat baik gitu. Saya yakin atau kami yakin kalaupun beliau memimpin negeri ini atau Indonesia ini, manajemen seperti itu akan bisa diterapkan dengan baik. Artinya itu kan simbolnya di DKI itu gitu. Kita lihat gitu. Terus Pak, kalangan anak muda di mana nih dibacanya?
kalangan anak muda juga sangat luar biasa. Kemarin juga kan dari anak-anak muda mahasiswa juga dapat kumpul semua ikut. Untuk Pak Anies. Iya. Apa buktinya nih Pak? Iya, hadir Bahwa kemarin. anak muda, oh, Hadir kemarin. dengan kehadiran kemarin. Iya, hadir kemarin itu. Iya. Nah kalau mama Pak, Emak-emak kan kemarin sebagian jadi emak-emak ini kan dianggap 50%. Kita hadirnya ada 50% dari majelis taklim. Banyak itu juga mau pada datang minta ke saya bilang jangan. Ini masih ada PPKM, masih protokol kesehatan. Oh, yang tadinya mau 100 orang katanya mau datang, karena ngomong ke saya larang, jangan bilang. jangan silakan aja kalau misalkan beberapa orang boleh, tapi kalau banyak jangan, takut salah kitanya juga gitu. Oke Pak, sahabat Banten Podcast, mudah-mudahan bisa lebih mengenal lagi struktur Anies di Banten. Jadi ketuanya ini kan Bapak Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina. Kalau Ketua Presidiumnya sendiri ada Haji Udin Saparudin, ada banyak tuh, beberapa orang banyak. Nah kalau untuk ketua setiap kabupaten kota sudah terbentuk? Sudah, kemarin kabupaten kota itu sudah kita lantik, artinya dia dikasih rekomendasi untuk membentuk di tempatnya masing-masing atau di kabupaten kota. Nah sahabat kalau mau bergabung, gimana caranya Pak? Sangat terbuka. Jadi mari Bapak Ibu, Emak-emak semua, adik-adik semua, kalau ingin bergabung dengan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS, silakan hubungi ke DPW ANIS atau DPD Kabupaten Kota ANIS, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Sebagai wadah perjuangan ya? Wadah perjuangan. Bayar nggak Pak? Oh kagak lah, nggak ada bayar-bayaran. Kalau untuk provinsi itu sekretariatnya kebetulan di rumah saya di Jalan Jagarayu, Blok B RT 0209, Ciracas, Komplek Gereja Bintang Sakti. Apa program-program dari Anies di Banten nih Pak? Menuju 2024. Belum, cuma ini inisiatif masyarakat aja, ini aliansi aja. Kalau beliau kan belum ada komunikasi. Nah kalau rencana yang terpikirkan oleh Bapak sendiri? Ya tadi kaitannya yang pertama itu bagaimana masyarakat mengetahui sosok Anies dan bagaimana survei itu juga menghasilkan Anies ya. Jadi kita harus sosialisasi kepada masyarakat. Itu yang utama. Nah untuk membangun masyarakat yang cerdas agar sadar bahwa Anies lah yang layak dipilih nih Pak. Kira-kira sisi mana yang bisa ditonjolkan? Itu makanya kita mengedukasi, kita memperkenalkan Anies. Anies ini siapa? Anies ini adalah misalkan seorang cucu pahlawan. Kedua, beliau ini latar belakang pendidikannya seperti apa. Nanti kita dijelaskan oleh semua teman-teman. Misalkan karir dia sebagai apa, pernah jadi rektor, pernah jadi bla bla kan semua, termasuk sekarang jadi gubernur. Nah, dari gubernur ini kan mereka juga punya prestasi yang sangat luar biasa bagusnya, penghargaan misalkan kaitannya dengan transportasi bukan hanya nasional, dari dunia juga dia mendapatkan itu gitu. Kedua, penghargaan-penghargaan lain misalkan dari yang lain misalkan itu juga luar biasa banyaknya. Dan harapan saya mengedukasi kepada masyarakat dengan menjelaskan atau memberikan informasi tentang Anies itu agar masyarakat memiliki memilih dengan pengetahuannya gitu. Ada simbol-simbol yang udah mulai diciptakan bahwa pendukung Anies harus pakai apa, berpakaian seperti apa? Seragam maksudnya? Ya entah simbol. Saya lupa. Padahal mah ada saya pin ini. Pin Anies, cuma nggak saya pakai, lupa, ingat di jalan tadi. Nah Pak Anies mau dipasangkan dengan siapa wakilnya? Ya belum, itu kan urusan partai. Kalau kita kan hanya ya. Kalau yang sudah mulai terdengar Pak, kira-kira? Ya saya katakan tadi, saya punya optimis, ya Allah alam, tapi nanti hasil seperti apa? Karena Anies ini adalah pendiri juga deklarator Ormas Nasdem sebelum jadi partai. Dan hubungan beliau dengan Pak Surya Paloh dengan Nasdem sangat baik, sangat dekat. Kalau lihat kita setiap pertemuan antara Pak Anies dengan Pak Surya Paloh itu sangat mesra gitu. Bahkan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa
Anies ini adalah adik saya kan gitu. Nah ini sangat luar biasa dan punya harapan besar saya pada saat ulang tahun Nasdem, Pak Anies di depan Pak Presiden menyampaikan bahwa sekalipun nanti kita beda pilihan, kita tetap bersahabat. Ini artinya ketika deklarasi sudah dimulai, Jakarta kan sudah mulai juga Pak ya? Sudah mulai. Sudah berapa provinsi nih Pak? Itu ya kalau aliansi ini kan banyak, bukan hanya Anies aja. Ada beberapa macam namanya. Kayak kemarin juga kan ada Jawara gitu. Jaringan warga relawan Anies apa gimana gitu ya namanya. Jawara yang golagong ini kan ada juga. Terus salah satu yang saya jadi terenyuh juga dari Manado, beberapa ibu-ibu dan bapak anak-anak segala meminta agar supaya Anies segera datang ke Manado, kangen katanya kan gitu. Artinya menjadi sampel gitu. Nah, dengan mulai deklarasi ini berarti sudah resmi nih Pak, bahwa Nasdem adalah oposisi dari pemerintah. Ya Allah alam, saya hanya melihat dari pertemuan-pertemuan kalau Pak Anies ketemu dengan Pak Surya Paloh sebagai ketua umum itu sangat luar biasa akrabnya gitu ya. Jadi persaudaranya kelihatannya luar biasa lah gitu, hangat banget. Pada saat ulang tahun lagi acara ada presiden bicara begitu Pak Surya Paloh. Jadi wah, saya bilang hebat nih Nasdem ini. Udah makanya saya. Dan semenjak dideklarasikan kan artinya harus ada positioning partai yang jelas untuk mengusung Pak Anies nih Pak. Artinya harus ada garis yang menegaskan perbedaan antara posisi pemerintah dengan posisi Nasdem sekarang. Wah, saya di luar ini mungkin itu ya, karena itu tingkatnya tingkat tinggi itu. Kalau saya kan masyarakat biasa di Banten, di Serang lah gitu. itu di pusat itu mungkin. Okay. Tapi Bapak belum lihat itu atau masih sejalan? Belum. Apanya? Belum melihat bahwa sudah mulai ada pergolakan untuk menuju pertarungan? Oh, belum. Semua partai saya lihat ya masih biasa-biasa aja, normal-normal aja, walaupun masih banyak didiskusikan. Ada salah satu partai yang mendeklarasikan 1-2 kan, itu juga ada di internalnya. Kalau Anies kan karena nggak punya partai, jadi masyarakat yang mendeklarasikan, bukan internal partainya. Oke, ini salah satu calon yang memang luar biasa Pak ya, karena dideklarasikannya oleh rakyat, masyarakat ya, bukan semata-mata oleh partai. Bukan, iya. Nah, dalam perjalanannya nanti apakah semua kelompok masyarakat yang mendeklarasikan untuk Pak Anies diakui atau ada satu organisasi pendukung yang memang resmi menjadi representasi dari pendukung Anies? Kalau bicara resmi, semua juga resmi, hanya diizinkan oleh gubernur atau Pak Anies belum ada. Karena Pak Anies tidak mau terganggu dengan tugas-tugas dia di DKI. Jadi kalau misalkan masyarakat mau mengadakan itu ya mungkin beliau silakan, terserah aja kira-kira gitu. Karena yang penting mengalir aja. Karena dia makan kita tahu orangnya kan nggak ambisi, ikhlas aja kerjanya. Ya karena ikhlas itu mungkin Allah kasih derajat yang lebih luar biasa. Iya. Nah, kemudian sejauh Bapak tahu kelompok-kelompok masyarakat di grassroots apakah juga sudah memberikan dukungannya? Saya kata tadi itu yang kenapa saya juga mengikuti deklarasi Anies kemarin, karena itu suara rakyat, bukan hanya elit politik itu masih diam semua. Tapi kalau masyarakat, suara di grassroots ini, di garis bawah itu sudah bersuara. Kita mau Anies aja gitu. Begitu melihat ada beberapa organisasi dideklarasikan untuk Anies, di Banten juga meminta segera gitu. Makanya ya sudah, dengan waktu 1 minggu diskusi, baru obrolan aja 1 minggu, 3 hari kemudian 3 hari sebelumnya kita yaudah bentuk panitia, udah jalan 3 hari. Cuma kasih tahu melalui WhatsApp dengan internal gitu. Terdaftar undangan siapa yang akan diundang, ternyata mereka pada tahu, kelihatannya pada hadir semua. Iya, pas denger. Apalagi kita terbuka ya pengumumannya, kayak di sini misalkan diumumkan, udah selesai. Nah Pak, biar para pendukung Anies juga senang nih.
sudah ada rencana belum Pak Anies kira-kira berkunjung ke Banten? Belum, kita kan belum berani komunikasi. Kita menghargai beliau, kita juga nggak mau mengganggu tugas-tugas beliau di Jakarta. Tapi pada saatnya nanti, kalau beliau itu sudah misalkan selesai menjabat sebagai gubernur, nah itu baru mungkin kami akan mencoba komunikasi dengan beliau. Kita meminta beliau bisa hadir ke Banten nanti. Oke. Sudah ada slogan Pak untuk perjuangan? Oh, ada slogannya itu. Kalau misalkan siapa kita, Anies Baswedan. Anies Baswedan, Presiden 2024. Oke. Nah, gitu. Pak, sekali lagi dong Pak, yang semangat Pak. Biar ini jadi ini Pak, sebuah dukungan yang serius. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Oke. Siapa kita? Anies Baswedan. Anies Baswedan, Presiden 2024. Banten menang, menang, menang. Terima kasih. Mari kita dukung Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.